Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita kembali diutus Allah untuk menjalani kehidupan kita hari ini, dan kita percaya bahwa dengan membawa pelita, dengan membawa terang, maka kehidupan kita, perjuangan kita akan berjalan dalam kebenaran. Dan biarlah hari ini terang kasih-Nya menuntun kita, memimpin kita dalam kedamaian dan kesejahteraan hati. Tuhan mengutus kita. Bait pertama dan kedua, PKJ 185, PKJ 185, Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, wah pelita kepada yang gelap, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umatnya dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umatnya senang, berarti kita memuliakan namanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan mengutus kami ke dalam dunia hari ini untuk menjadi saksi Tuhan, membawa kasih dan mengutamakan hal-hal baik. Sebentar kami mau membaca firman-Mu yang akan jadi pedoman bagi hidup kami serahkan hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bersama-sama kita buka Keluaran 5 ayat 1-7, Keluaran 5 ayat 1 sampai yang ke-7. Keluaran 5 ayat 1-7 akan menjadi bacaan kita. Keluaran 5 ayat 1-7, dengarkanlah sabda Tuhan. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menemui kami, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit, sampar, atau pedang. Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, Musa dan Firaun, mengapakah kamu membawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu. Lalu kata Firaun, lihat sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini, masakan kamu hendak menghentikannya mereka dari kerja paksanya? Pada hari itu juga Firaun memerintahkan kepada pengerah-pengerah bangsa itu dan kepada mandur-mandur mereka sendiri, tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata seperti sampai sekarang. Biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu hal yang menarik hidup sama Tuhan itu ya, sebagai anak Tuhan itu, cobaan itu datangnya akan akumulatif. Akumulatif itu apa? Jadi kalau Tuhan hari ini ngasih pergumulan 1, nanti kalau kita udah bisa lewatin 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi kita udah lebih siap, lebih kuat. Nah, kalau kita pernah merasa, saya pernah ngalamin cobaan tuh langsung berat gitu kan. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba berat. Saya percaya itu bukan Tuhan kasih langsung berat. Tuhan sudah kasih tandanya, tapi kita gak jaga-jaga. Tuhan udah kasih 1, kita gak memperhatikan. Kasih masalah kedua, gak memperhatikan. 3, memperhatikan, akhirnya 4, 5, kita baru kaget. Kok ada masalah? Jadi ujian dalam hidup itu Tuhan udah kasih pelan-pelan. Tuhan itu juga
Walaupun Tuhan ingin kita bertumbuh, Tuhan tegas, tapi Tuhan nggak, orangnya juga nggak Tuhan sosoknya nggak tegaan. Tuhan itu tidak tegaan. Tapi mungkin karena kitanya nggak peka ya, akhirnya dikasih pelan-pelan nama itu. Nah ini juga yang terjadi dalam kehidupan di Mesir yang dialami oleh Firaun itu sendiri. Jadi sebenarnya Musa itu sebelum membawa umat Israel keluar dari Mesir, sebenarnya salah satu tugas utamanya adalah supaya orang Israel bisa merayakan kembali relasi yang baik dengan Tuhan. Karena mereka udah jauh kan, mereka di Mesir, nggak ada pemimpinnya di sana, sehingga kehidupan keagamaan mereka nggak terjamin gitu ya. Nah kali ini Musa mau diutus tuh. Jadi sebenarnya bersama dengan Harun mereka berdua sebenarnya tanpa sadar sebenarnya dinobatkan menjadi seorang pemimpin agama Yahudi pada saat itu. Jadi utamanya itu bukan mereka keluar dari Mesir. Yang utama mereka mengadakan ini dulu nih, bahwa orang Israel tuh harus bisa menjalankan tugasnya gitu. Walaupun nanti pada akhirnya mereka akan keluar, tapi sebenarnya kalau ini diperbolehkan sama Firaun, mereka bisa hidup berdampingan di tanah Mesir. Orang Mesir akan hidupnya juga berubah kalau Firaunnya paham mengalah, dan bahkan mungkin kalau Firaun ikut jadinya malah ikut menyembah Allah Elohim, maka pasti mereka nggak perlu pergi ke tanah perjanjian, karena di Sungai Nil itu di Mesir itu sebenarnya daerah paling subur se-Afrika gitu. Jadi sebenarnya udah oke. Cuma karena tadi rupanya si Firaun nggak sadar nih, ujian dalam hidupnya dia nggak menyadari bahwa ini adalah tanda pertama dari Allah. Dia tutup kuping, nggak mau. Enak aja, kalian udah, saya ibaratnya udah kerja sama saya udah tambah banyak, kalau kalian pergi nanti kenapa-napa, atau mungkin dia malah curiga nanti kamu kabur, padahal benar-benar hanya ingin mempersembahkan korban kepada Tuhan, udah habis itu pulang kembali ke pekerjaannya. Tapi karena kikirnya dan egoisnya hati Firaun, yang sebenarnya Tuhan juga ingin membentuk Firaun dan Mesir juga orang-orang yang sebenarnya juga dikasihi kok sama Tuhan. Tuhan gak cuma kepada bangsa pilihan Israel sayangnya, tapi kepada semua manusia. Tapi rupanya Bapak Firaun ini gak sadar. Sehingga setelah ini pun kita tahu, habis kejadian ini kan nanti tulah-tulah datang tuh mulai tuh naik masalahnya jadi 2, 3, 4 sampai terakhir yang anak sulung. Baru dia sadar ketika dia kehilangan anggota keluarganya, baru dia sadar. Masyarakatnya kehilangan, baru mereka sadar. Habis itu malah akhirnya mereka kebakaran jenggot sendiri. Nah Bapak Saudara, semoga kita gak kayak Firaun ya. Kita dikasih tanda sama Tuhan 1, 2, 3 gak sadar-sadar. Akhirnya Tuhan kasih yang gede, masalah, tantangan langsung dibikin berat, blur. Baru kita sadar, oh iya saya salah, harusnya saya udah tobat dan putar balik dari kemarin gitu ya. Tapi karena kita pokoknya saya nggak salah gitu, pokoknya saya benar gitu, akhirnya jalan terus. Sehingga mari sama-sama hari ini kita tunduk pada anugerah Tuhan, belajar memahami kasih Tuhan yang walaupun kadang-kadang keras gitu ya. Aduh Tuhan, kenapa ya kok Tuhan keras banget, tapi tujuannya supaya kita bisa pulang. Semoga ketika kita mendapatkan tanda-tanda dari Tuhan hari ini, kita buka hati dan pikiran kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar dari Firaun. Kami mau belajar lebih peka. Kami gak mau seperti Firaun yang tutup telinga, tutup kuping. Masalah pertama Tuhan tantangan Tuhan kasih kecil-kecil, tapi kami gak sadar. Ketika udah besar, udah terlanjur banyak, baru kami sadar. Kami juga mau hidup dalam kepekaan. Buka hati pikiran kami Tuhan, supaya kami boleh menjalani kehidupan ini dengan baik seturut bukan kehendak kami, kehendak Tuhan. Apa yang kami anggap benar, belum tentu benar. Kami serahkan ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.